Pernahkah Bapak atau Ibu merasa cermin di hadapan seperti tak lagi memancarkan cahaya yang dulu ada? Seolah-olah, seiring bertambahnya usia, kilau itu ikut meredup, tergantikan oleh kerutan dan rasa lelah yang kadang membuat kita bertanya, di mana pesona diri saya yang dulu? Bukan rahasia lagi, di usia yang matang ini, seringkali kita merasa kurang percaya diri, apalagi dengan pandangan masyarakat yang kadang seolah meminggirkan keelokan di balik usia. Ada semacam rasa sedih yang muncul, seolah merasa tak lagi diperhitungkan, tak lagi mempesona. Padahal, justru di usia inilah, pengalaman dan kebijaksanaan kita memancarkan aura yang tak ternilai. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada rahasia sederhana yang mungkin sudah Bapak dan Ibu miliki di dapur yang bisa membantu mengembalikan semua itu? Rahasia yang bisa membangkitkan kembali rasa percaya diri dan memancarkan kilau alami dari dalam dan luar diri kita. Ini bukan tentang mengubah siapa Bapak dan Ibu, melainkan tentang merangkul diri yang sekarang dengan lebih penuh kasih dan membantu sedikit saja agar pesona itu bersinar kembali. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menyingkap beberapa cara sederhana, termasuk memanfaatkan bahan yang sangat akrab di keseharian kita untuk mengembalikan kilau dan kepercayaan diri yang mungkin terasa hilang. Mari kita selami bersama rahasia ini, dan saya jamin, tonton sampai habis. Ada kejutan yang mungkin tidak pernah Bapak atau Ibu duga. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apa hubungannya soda kue dengan pesona dan kepercayaan diri? Jawaban saya, ternyata sangat erat. Seringkali, apa yang kita lihat di luar adalah cerminan dari apa yang kita rasakan di dalam. Ketika kulit terasa kusam atau senyum tak secerah dulu, itu bisa mengikis kepercayaan diri kita sedikit demi sedikit. Nah, soda kue atau natrium bikarbonat ini adalah permata tersembunyi yang serbaguna dan salah satu cara paling sederhana untuk memulai mengembalikan kilau itu adalah dari kulit kita. Kulit adalah cerminan pertama dari kesehatan kita, bukan? Seiring usia, sel-sel kulit mati cenderung menumpuk lebih lambat, membuat kulit terlihat kusam dan kurang bercahaya. Disinilah soda kue bisa berperan sebagai eksfoliator alami yang lembut. Bayangkan saja kulit kita seperti lantai yang berdebu. Jika tidak dibersihkan secara teratur, debu akan menumpuk dan membuatnya terlihat kotor. Demikian pula dengan kulit kita. Tumpukan sel kulit mati bisa menyumbat pori-pori dan membuat wajah tampak lesu. Untuk mengatasinya, Bapak dan Ibu bisa mencoba membuat masker wajah sederhana. Cukup campurkan 1 sendok teh soda kue dengan sedikit air bersih hingga membentuk pasta kental. Oleskan pasta ini secara perlahan ke seluruh wajah, pijat dengan gerakan melingkar yang sangat lembut seperti sedang membelai kulit bayi. Ingat, sangat lembut karena kulit kita yang sudah tidak muda lagi cenderung lebih sensitif. Biarkan selama kurang lebih 1 menit, lalu bilas dengan air hangat hingga bersih. Setelah itu, tepuk-tepuk wajah dengan handuk lembut dan gunakan pelembab favorit Bapak dan Ibu. Lakukan ini tidak lebih dari sekali atau 2 kali seminggu. Perasaan kulit yang lebih halus dan bersih setelahnya, bahkan setelah 1 atau 2 kali percobaan, bisa memberikan semangat baru yang tak terduga. Rasa kulit yang bersih dan segar ini, walau sederhana, bisa langsung mempengaruhi bagaimana kita memandang diri sendiri di cermin. Ada perasaan, kulit saya terasa lebih nyaman sekarang, yang secara perlahan membangun kembali kepercayaan diri. Selain untuk wajah, ada satu hal lagi yang seringkali membuat kita ragu untuk tersenyum lebar. Gigi yang mulai menguning. Senyum adalah salah satu bahasa universal kebaikan dan kebahagiaan. Ketika kita merasa malu dengan warna gigi, kita cenderung menyembunyikan senyum, dan ini jelas mengurangi kepercayaan diri kita saat berinteraksi. Soda kue dikenal memiliki sifat abrasif ringan yang bisa membantu menghilangkan noda permukaan pada gigi, menjadikannya tampak lebih cerah. Caranya pun sangat mudah. Bapak dan Ibu bisa mencampurkan sedikit soda kue, sekitar 1/4 sendok teh, dengan sedikit pasta gigi biasa di atas sikat gigi.
Sikat gigi secara perlahan seperti biasa. Fokus pada area yang terlihat kusam. Lakukan ini sekali atau 2 kali seminggu, tidak setiap hari, agar tidak terlalu keras pada enamel gigi kita. Percayalah, melihat senyum yang sedikit lebih cerah di cermin bisa membuat perbedaan besar dalam cara kita berkomunikasi. Bahkan membuat kita merasa lebih bebas untuk tertawa lepas di tengah cucu-cucu. Ketika senyum kita terlihat lebih cerah, ada semacam kilau baru yang terpancar, mengundang orang lain untuk merespons dengan senyum pula. Dan jangan lupakan kaki kita, Bapak dan Ibu. Di usia ini, kaki seringkali menjadi bagian tubuh yang paling menderita, menopang berat badan kita sepanjang hari, kadang terasa pegal, kapalan, atau bahkan berbau. Kaki yang nyaman dan sehat secara langsung mempengaruhi kemampuan kita untuk bergerak, berjalan-jalan, atau bahkan hanya sekadar beraktivitas di rumah. Ketika kaki terasa sakit, rasanya seluruh tubuh ikut terasa tak nyaman, dan itu tentu saja bisa mengurangi semangat kita. Untuk merawat kaki, Bapak dan Ibu bisa menyiapkan rendaman kaki yang menyegarkan. Siapkan baskom berisi air hangat yang cukup untuk merendam kedua kaki. Masukkan sekitar 3 sendok makan soda kue ke dalam air hangat tersebut. Aduk rata. Rendam kaki selama 15 hingga 20 menit, sambil sesekali memijat perlahan. Soda kue akan membantu melembutkan kulit kering dan kapalan, serta menetralisir bau yang tidak sedap. Setelahnya, keringkan kaki dengan handuk bersih dan oleskan pelembab. Perasaan ringan dan rileks pada kaki ini bukan hanya nyaman secara fisik, tapi juga memberikan dampak psikologis. Kaki yang terasa lebih segar membuat kita lebih bersemangat untuk bergerak, untuk ikut serta dalam kegiatan. Dan ini pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri karena kita merasa lebih mampu dan energik. Merawat diri dari ujung rambut hingga ujung kaki, termasuk kaki yang sering terlupakan, adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang akan memancarkan kilau dari dalam. Semua hal kecil ini, mulai dari kulit wajah yang segar, senyum yang cerah, hingga kaki yang nyaman, adalah fondasi dasar untuk mengembalikan rasa percaya diri dan pesona kita. Selain manfaatnya untuk luar tubuh, soda kue juga punya peran tak terduga dalam membantu kenyamanan internal kita, yang tentu saja akan terpancar keluar sebagai kilau dan kepercayaan diri. Seringkali, masalah pencernaan kecil seperti perut kembung atau rasa tidak nyaman setelah makan berat bisa sangat mengganggu. Kita jadi enggan bersosialisasi, merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, dan itu secara langsung bisa mengurangi semangat kita. Nah, soda kue bisa menjadi pertolongan pertama yang cepat untuk mengatasi rasa mulas atau gangguan pencernaan ringan akibat kelebihan asam lambung. Caranya sangat sederhana, Bapak dan Ibu bisa mencampurkan setengah sendok teh soda kue ke dalam segelas air hangat, lalu minum perlahan. Efeknya cukup cepat, membantu menetralkan asam dan meredakan rasa tidak nyaman. Tentu saja, ini bukan pengganti obat dan hanya untuk kasus ringan, dan jika sering terjadi, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Namun, perasaan lega dan nyaman di perut ini, yang membuat kita tidak lagi merasa terbebani atau kembung, akan membuat kita merasa lebih ringan, lebih berenergi dan lebih siap untuk beraktivitas. Ketika tubuh terasa nyaman dari dalam, senyum kita akan lebih mudah merekah, dan itu adalah tanda nyata dari kepercayaan diri yang kembali. Mari kita lanjutkan dengan beberapa penggunaan soda kue lainnya yang tak kalah menarik, yang semuanya bermuara pada peningkatan rasa nyaman dan percaya diri. Siapa yang tidak ingin merasa segar sepanjang hari, tanpa khawatir bau badan? Di usia kita, kadang ada perubahan dalam tubuh yang membuat bau badan menjadi sedikit berbeda. Soda kue bisa menjadi deodoran alami yang sangat efektif. Cukup campurkan sedikit soda kue dengan beberapa tetes air hingga membentuk pasta, lalu oleskan di area ketiak yang sudah bersih dan kering. Ini membantu menyerap kelembapan dan menetralisir bau. Merasa bersih dan segar sepanjang hari, tanpa bau yang mengganggu, tentu saja akan meningkatkan rasa percaya diri kita saat berinteraksi dengan orang lain, apalagi saat berkumpul dengan keluarga besar atau teman-teman. Kemudian bagaimana dengan rambut kita? Rambut yang sehat dan berkilau juga bagian penting dari kilau keseluruhan. Seiring waktu, penggunaan shampoo dan kondisioner bisa meninggalkan residu yang membuat rambut terasa lepek dan kurang bervolume. Soda kue bisa berfungsi sebagai pembersih residu alami untuk rambut. Sekali atau 2 kali sebulan, Bapak dan Ibu bisa mencampurkan 1 sendok teh soda kue
ke dalam sampo biasa saat keramas. Pijat perlahan ke kulit kepala dan rambut, lalu bilas hingga bersih. Jangan terlalu sering, karena bisa mengeringkan rambut. Hasilnya, rambut akan terasa lebih ringan, lebih bervolume, dan tampak lebih berkilau. Rambut yang bersih dan terasa ringan tentu akan membuat kita merasa lebih rapi dan percaya diri dengan penampilan kita. Ini adalah detail kecil yang kadang kita lupakan, tapi memiliki dampak besar pada bagaimana kita merasa tentang diri sendiri. Namun, mengembalikan kilau dan kepercayaan diri tidak hanya melulu soal soda kue. Ada beberapa kebiasaan sederhana lainnya yang, jika dipadukan, akan menciptakan dampak yang luar biasa. Yang pertama dan paling fundamental adalah air putih. Seringkali kita lupa salah satu sumber pesona paling alami adalah air putih. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan ketika kita kekurangan cairan, kulit akan terlihat kering dan kusam, energi menurun, dan fungsi tubuh tidak optimal. Pastikan Bapak dan Ibu minum setidaknya 8 gelas air putih sehari, atau lebih jika beraktivitas banyak. Cukup air putih biasa, tidak perlu minuman manis atau berwarna. Air membantu kulit tetap terhidrasi dari dalam, menjaga elastisitasnya, dan membuang racun dari tubuh. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, kulit akan tampak lebih segar, mata lebih jernih, dan kita akan merasa lebih bertenaga. Rasakan perbedaannya, kulit yang lembab adalah kulit yang memancarkan kilau. Selanjutnya, jangan lupakan pentingnya gerak ringan setiap hari. Bukan harus lari maraton atau angkat beban berat, cukup gerak ringan setiap hari. Misalnya berjalan santai di sekitar rumah atau taman selama 30 menit, melakukan peregangan ringan di pagi hari setelah bangun tidur, atau bahkan sekadar menggerakkan persendian sambil menonton televisi. Gerak ringan membantu melancarkan peredaran darah, mengalirkan oksigen ke seluruh sel tubuh, termasuk sel kulit, dan juga meningkatkan produksi endorfin, hormon kebahagiaan. Ketika peredaran darah lancar, kulit akan mendapatkan nutrisi lebih baik dan tampak lebih sehat. Rasa bugar dan hati yang gembira setelah bergerak akan membuat kita tersenyum lebih sering, dan senyum itu adalah pesona terbaik yang tak bisa dibeli. Gerakan ini juga membantu menjaga kekuatan otot dan kelenturan tubuh, membuat kita merasa lebih mandiri dan mampu, yang otomatis meningkatkan rasa percaya diri saat bergerak dan berinteraksi. Dan yang terakhir, tapi tak kalah penting, adalah tidur berkualitas. Di usia kita, tidur yang nyenyak kadang menjadi tantangan. Namun, tidur adalah spa gratis terbaik untuk tubuh kita. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, termasuk sel kulit, dan otak kita juga beristirahat. Kekurangan tidur bisa membuat kulit terlihat kusam, mata panda, dan membuat kita merasa lesu sepanjang hari. Usahakan untuk tidur setidaknya 7 hingga 8 jam setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang nyaman, seperti meredupkan lampu, menghindari gawai sebelum tidur, atau minum teh herbal hangat. Ketika kita bangun dengan tubuh yang segar setelah tidur nyenyak, energi kita akan melimpah, pikiran lebih jernih, dan aura positif akan terpancar dari diri kita. Tidur yang cukup adalah rahasia untuk bangun dengan wajah yang berseri dan pikiran yang siap menghadapi hari. Memancarkan aura positif yang merupakan bagian dari kepercayaan diri kita. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah melihat bagaimana benda sesederhana soda kue, yang mungkin selama ini hanya kita gunakan untuk membuat kue atau membersihkan rumah, ternyata memiliki potensi luar biasa untuk mengembalikan kilau dan kepercayaan diri kita. Dari menjadi eksfoliator lembut untuk wajah yang kusam, pemutih alami untuk senyum yang lebih cerah, penyegar kaki yang lelah, hingga pereda ketidaknyamanan pencernaan yang membuat perut lebih lega. Ditambah lagi, kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti minum air putih yang cukup, bergerak ringan setiap hari, dan mendapatkan tidur yang berkualitas. Semuanya adalah pilar-pilar penting yang akan menopang Bapak dan Ibu untuk merasa lebih bersemangat,
lebih sehat, dan tentu saja lebih percaya diri. Ingatlah, usia hanyalah angka. Kecantikan dan pesona sejati tidak pernah pudar. Ia hanya bertransformasi. Kerutan di wajah kita bukan tanda penuaan, melainkan peta perjalanan hidup yang indah, penuh cerita dan kebijaksanaan. Setiap garis adalah bukti pengalaman. Setiap uban adalah tanda kehormatan. Jadi, mari kita berhenti membandingkan diri dengan versi muda kita, dan mulailah merayakan diri yang sekarang, dengan segala pengalaman dan kedalaman yang telah kita miliki. Ketika kita mulai merawat diri dengan cinta dan perhatian, bahkan dengan hal-hal kecil seperti yang sudah kita bahas tadi, itu akan terpancar keluar. Rasa nyaman dalam diri akan melahirkan senyum tulus, langkah yang lebih ringan, dan sorot mata yang penuh keyakinan. Itulah kilau sejati yang tak bisa dibeli oleh produk mahal manapun. Percayalah pada diri sendiri. Bapak dan Ibu sudah melewati banyak hal dalam hidup ini, menghadapi berbagai tantangan, dan menjadi pribadi yang tangguh. Sekarang saatnya untuk memberikan diri sendiri sedikit perhatian lebih, sedikit cinta lebih, agar pesona alami yang selama ini tersembunyi bisa bersinar kembali. Jangan biarkan usia membuat kita berhenti berkreasi, berhenti tersenyum, atau berhenti merasa cantik dan percaya diri. Justru di usia inilah kita memiliki kebebasan untuk lebih fokus pada diri sendiri dan menikmati setiap momen. Saya sangat ingin mendengar cerita Bapak dan Ibu. Pernahkah mencoba tips sederhana ini? Atau mungkin Bapak dan Ibu punya rahasia lain yang ingin dibagikan untuk menjaga kilau dan kepercayaan diri di usia ini? Silakan tuliskan pengalaman dan pemikiran Bapak dan Ibu di kolom komentar di bawah. Setiap cerita Bapak dan Ibu sangat berharga dan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, mohon berikan jempolnya agar lebih banyak orang bisa menemukan tips sederhana ini. Dan jangan lupa berlangganan kanal ini untuk mendapatkan lebih banyak tips dan saran praktis lainnya untuk hidup yang lebih sehat, bahagia, dan penuh semangat di usia emas kita. Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama. Hidupkan kembali pesona terbaik Anda di setiap usia. Sampai jumpa di video berikutnya.